Selamat untuk Zhu Weiwei. Dia berhasil mencetak 66 dalam 1 menit. Dia juara pertama. Bagus. Fu Yunxiang benar-benar menyedihkan. Pemeran utama wanita Zhu Weiwei. Jelas-jelas pacarnya, tapi dia malah memberikan medali emas itu kepada orang lain. Bahkan aset yang ditinggalkan ibu Fu Yunxiang telah digelapkan oleh dua bajingan itu. Betapa menyedihkannya. Sekarang dia memberinya bunga. Ratu itu datang terlambat dan acuh. Apa ini? Apa aku baru bisa lihat spoiler? Mustahil. Zhu Weiwei jelas berjanji. Dia akan memberikan medali emas itu padaku. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain? Baiklah. Baiklah. Adegan berikutnya adalah pemeran utama wanita yang melewati Fu Yunxiang dan kasih medali emas itu ke Fu Dongdong. Bagus. Bagus. Dongdong, ini untukmu. Terima kasih. Sialan. Tumpukan komentar itu ternyata benar. Zhu Weiwei ternyata memberikan medali emas itu kepada Fu Dongdong. Zhu Weiwei, bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu akan memberikan medali emas itu padaku? Fu Yunxiang, aku sudah setuju untuk menjadi pacarmu. Kenapa kamu masih begitu tidak puas? Lagi pula aku memberikan medali emas itu kepada Dongdong sebagai hadiah ulang tahun. Apa aku butuh izinmu untuk itu? Fu Yunxiang, kamu itu cuma anak pelayan, tapi tak tahu malu. Terus menempel pada primadona kampus Weiwei. Wu Xiaofan teman sekelas Fu Yunsang. Kamu masih berani lawan putra sulung Fu Demi wanita. Coba lihat, seperti apa dirimu itu. Tepat sekali. Itu seperti telur yang menghantam batu. Xianwu teman sekelas Fu Yunsang. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Ini sangat membuat frustrasi untuk ditonton. Fu Yunxiang bangun. Kau adalah pewaris sah. Tunjukkan sedikit dominasimu. Tepat sekali. Fu Yunxiang jelas-jelas adalah pewaris sah keluarga Fu. Tapi dia membiarkan anak haram berwajah polos ini Fu Dongdong diintimidasi sampai seperti ini. Jika terus begini dia tidak akan bisa menghindari akhir tragis dibunuh oleh Fu Dongdong. Fu Dongdong sebenarnya adalah anak haram, ayahku dengan wanita lain, dan dia ingin membunuhku. Karena aku sudah melihat sekilas masa depan ini, naskah ini harus ditulis ulang olehku. Tidak lama setelah ibuku meninggal, Fu Dongdong dibawa pulang oleh ayahku, yang mengaku bahwa dia anak adopsi, padahal dia memperlakukannya lebih baik daripada memperlakukanku. Seolah-olah Dongdong adalah anak kandungnya sendiri. Sekarang setelah aku memikirkannya, itu benar-benar sangat mencurigakan. Tidak, aku harus menyelidiki hubungan mereka. Kak Yunxiang, dulu aku rela melepaskan segalanya, tapi medali ini diberikan padaku oleh Weiwei. Aku benar-benar tidak bisa melepaskannya. Dongdong, kenapa kamu membuang-buang napas untuknya? Dia cuma anak pelayan. Apa dia benar-benar mengira dirinya hebat? Siapa bilang dia tuan muda keluarga Fu? Kalau dia bukan, apakah kamu? Benar. Aku adalah tuan muda keluarga Fu yang sebenarnya. Apel. Fu Yunxiang tidak pernah peduli untuk memperdebatkan identitasnya sebelumnya. Kenapa dia tampak seperti orang yang berbeda hari ini? Tidak. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa dia adalah tuan muda asli dari keluarga Fu. Kak Yunxiang, Weiwei dan aku hanyalah teman biasa. Lagi pula, kamu adalah pacarnya. Kamu bilang, kamu tuan muda keluarga Fu. Kenapa aku belum pernah dengar kau bilang itu? Diberi hati, malah minta jantung. Kecilkan suaramu. Aku tidak menjelaskannya sebelumnya, karena aku terlalu menyukai Zhu Weiwei. Setiap kali ada sesuatu yang bagus, Zhu Weiwei selalu paksa aku kasih ke Fu Dongdong. Aku bahkan memakai pakaian dari 3 tahun lalu. Itulah sebabnya teman sekelasku mengira aku orang miskin. Zhu Weiwei selalu menyuruhku untuk tidak memikirkan hal-hal itu. Dan aku sendiri tidak pernah merasa ada yang salah. Kenapa aku mendengar anjing menggonggong? Apa kamu mendengarnya? Siapa yang kamu panggil dengan sebutan itu? Siapapun yang menjawabku, aku akan mengutuknya. Tunggu saja. Dongdong tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu bodoh. Dimanfaatkan sebagai pil, tapi masih bekerja sangat keras. Cukup Fu Yunxiang. Kamu seharusnya tahu temperamenku dengan sangat baik. Jika kamu tidak meminta maaf kepada Dongdong, jangan harap bisa pulang naik mobil kita lagi. Zhu Weiwei, jika kamu ingin memberikan medali emas ini kepada Fu Dongdong, berikan saja padanya. Dan juga status sebagai pacar. Kamu bisa berikan itu juga padanya.
Chen Jianmin sopir keluarga Fu. Tidak. Dongdong bahkan belum masuk ke dalam mobil. Kenapa dia malah masuk? Tidak sopan sekali. Kamu anak pelayan. Setiap hari menumpang mobil Dongdong. Tapi berani-beraninya kamu sombong. Kalau keluargaku punya pelayan yang bodoh dan sombong seperti ini, sudah lama ku pecat. Jalan. Ini jelas mobil Fu Yunzhang. Mereka merundungnya keterlaluan sekali. Fu Yunzhang, bangunlah kau si bodoh yang dimabuk cinta. Xu Weiwei ini adalah ahli manipulasi. Itu benar-benar menyadarkanku. Aku memang dicuci otaknya oleh Su Weiwei sebelumnya. Chen Jianmin ini hanyalah sepupu paman Fu Dongdong. Dan bahkan dia berani bersikap sombong padaku. Jalan. Tuan muda Dongdong belum tiba. Dan Nona Weiwei juga belum sampai. Sudah mulai gelap. Menurutku sebaiknya kita tunggu sebentar lagi. Paman Chen. Aku adalah satu-satunya tuan muda keluarga Fu, dan ibuku hanya memiliki satu anak laki-laki. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang tuan muda atau nona lainnya? Dongdong lebih muda darimu. Sudah seharusnya kamu menjaga Dongdong. Tuan muda, jangan bertindak semena-mena di sini. Jika ini sampai ke telinga tuan besar, dia pasti akan bilang kamu keras kepala dan sombong. Berhenti bicara omong kosong, jalan. Menurutku kita harus menunggu lebih lama lagi. Karena di matamu, kamu hanya mengakui Fu Dongdong sebagai tuan muda. Maka jangan salahkan aku jika aku memecatmu. Baiklah, mari kita tunggu mereka sedikit lebih lama. Aku akan duduk di depan. Dan biarkan mereka duduk di belakang. Oke. Tuan muda, kamu benar-benar pengertian. Bagaimana dia? Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Jalanan ini ramai sekali. Lebih baik aku saja yang menyetir. Fu Yunzhang, kegilaan apa lagi yang kamu lakukan sekarang? Buka pintu mobil untukku sekarang juga. Tentu saja kita pulang. Satu roda di mobil ini bernilai lebih dari kalian berdua. Jadi, kalian berdua tidak layak menaiki mobilku. Buka pintunya, tuan muda. Anjing yang tidak bisa membedakan siapa tuannya tidak ada gunanya dipelihara. Karena kamu tidak mau menyetir, aku akan menyetirnya sendiri. Mulai hari ini, kamu dipecat. Tuan muda, bagaimana bisa Anda memecat saya? Saya sudah menyetir untuk keluarga Fu selama 5 tahun. Kalau saya tidak berjasa, setidaknya saya sudah bekerja keras. Tuan muda, tolong buka pintunya. Saya masih punya utang judi lebih dari 100.000 untuk dilunasi. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Fu Yunxiang, apa kamu sudah gila, anak pelayan? Hak apa yang kamu punya untuk memecat seseorang? Kalau ada yang harus dipecat itu, seharusnya kamu duluan. Tepat sekali. Keluar dari mobil sekarang juga. Jika kamu berani membawa mobil ini pergi, kamu akan melakukan tindak pencurian. Kak Yunxiang, meskipun kamu marah, kamu tidak bisa memecat Paman Chen. Dia tidak bersalah. Fu Dongdong, aku adalah putra sulung sah keluarga Fu. Aku akan memecat siapapun yang aku mau untuk kalian berdua. Jalan kaki saja kembali. Fu Yunzhang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia benar-benar membawa mobilnya pergi? Dongdong bahkan belum masuk. Itu pencurian. Apa kamu tidak takut masuk penjara? Bocah kecil, berani-beraninya kamu memecatku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mungkinkah mobil ini sebenarnya milik Fu Yunxiang? Villa keluarga Fu. Bibi Shou, pengurus rumah tangga keluarga Fu. Tuan muda sudah kembali. Di mana tuan muda Dongdong? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Makanannya sudah disiapkan. Itu semua makanan kesukaan tuan muda Dongdong. Melihatnya saja membuat perutku sakit. Fu Yunzhang untuk memenuhi selera Fu Dongdong telah terkena gastroenteritis. Menurutku Fu Dongdong sengaja melakukannya. Dia tahu Fu Yunxiang tidak bisa makan makanan pedas, tapi dia sengaja bilang dia menyukainya. Fu Yunxiang cepat lawan balik. Tunjukkan harga diri seorang tuan muda. Benar sekali. Aku sudah mengalah selama ini. Makan pedas sampai sakit perut dan masuk rumah sakit. Mulai hari ini, semuanya akan berubah. Bersihkan semua ini, buat pulang. Aku tidak makan makanan pedas. Ganti semuanya dengan hidangan ringan. Tapi ini semua adalah hidangan kesukaan tuan muda Dongdong. Bibi Shou, tolong perjelas. Siapa sebenarnya tuan rumah yang sebenarnya? Ya. Su Weiwei. Fu Yunzhang, kamu benar-benar berani membiarkan sopir meninggalkan Dongdong. Memaksanya naik bus untuk pulang.
Kali ini meskipun kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Komentar-komentar itu mengatakan, Fu Dongdong adalah anak ayahku. Aku harus segera mencari detektif swasta dan mencari tahu kebenaran hubungan mereka. Bantu aku menyelidiki hubungan sebenarnya antara Fu Dongdong dan Fu Xiaoxiang. Berapapun biayanya. Yunxian, apa yang kamu lakukan? Fu Xiaoxiang ayah Fu Yunsan. Ada yang salah. Kapan kamu kembali? Di mana Dongdong? Bibi Zhou, kenapa makanannya hambar sekali? Apa Bibi tidak tahu apa yang suka dimakan Dongdong? Tuan muda menyuruhku untuk menggantinya. Yunxian, sudah berapa kali Bibi katakan? Dongdong itu hidupnya susah, kamu harus mengalah padanya. Pergilah. Dan buatkan hidangan yang disukai Dongdong. Kalau tidak, Dongdong tidak akan senang saat dia pulang nanti. Jadi kamu hanya peduli apakah dia bahagia? Bagaimana denganku? Yunxian, bagaimana bisa kamu bandingkan dirimu dengan Dongdong? Kamu sudah dapat semua yang diinginkan sejak kecil. Dan Dongdong, dia tidak punya apa-apa. Sekarang dia hanya ingin makan sesuatu yang dia sukai. Apa itu permintaan yang berlebihan? Sepertinya aku belum sepenuhnya terbangun, sehingga masih memiliki harapan padamu. Kak Yunxian, kenapa kamu tidak menungguku sebelum kembali? Siapa saudaramu? Keluar. Dasar bajingan. Apa itu cara bicara yang sopan? Aku akan bicara sesuka hatiku. Kak Yunxian, jangan marah. Aku akan menjauhi Zhu Weiwei mulai sekarang. Asalkan kamu tidak mengusirku. Fu Yunxian, kenapa kamu selalu menentang Dongdong? Orang yang disukai Dongdong, kamu ingin merebutnya juga. Mencuri. Bukankah aku sudah menyerahkannya padanya? Kak Yunxian, aku tahu kamu hanya mengatakannya karena marah. Aku tidak akan pernah lagi mengganggu kalian berdua. Fu Yunxian, biar ku beritahu. Aku sudah menganggap Dongdong seperti anak sendiri. Mulai sekarang dia adalah adikmu. Kamu sebagai kakak, kenapa selalu bertengkar dengan adikmu? Karena itu masalahnya. Maka mulai sekarang, jadilah ayah bagi Fu Dongdong saja. Kau sangat baik padanya. Siapapun yang tidak tahu apa-apa, pasti akan mengira dia anak harammu. Kamu berhenti bicara omong kosong. Ada apa? Apa aku menyinggung perasaanmu? Apa kau marah dan malu? Ibuku meninggal belum genap 10 tahun yang lalu. Dan dia Fu Dongdong, hanya setahun lebih muda dariku. Fu Xiaoxiang, kurasa kau sudah mengkhianati ibuku sejak lama bukan? Berhenti bicara omong kosong. Apa kamu percaya aku akan memukulmu sampai mati? Pukul aku. Kalau kau punya nyali, bunuh saja aku. Jika tidak, aku akan memastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Ayah, ada apa ayah? Fu Yunxian, bagaimana bisa aku membesarkan anak yang durhaka seperti ini? Apa kamu ingin membuatku mati? Kak Yunxian, jangan membuat ayah marah lagi. Kesehatan ayah memang tidak baik sejak awal. Dongdong, jangan katakan apa-apa lagi kepada orang ini. Kalau saja dia setengah pengertian darimu, dia tidak akan membuatku semarah ini. Kalau begitu kalian berdua bisa pergi bersama. Kamu, Villa ini ditinggalkan untukku oleh ibuku. Kak Yunxian, bagaimana bisa kamu bicara begitu pada ayah? Suruh aku pergi. Aku ini ayahmu. Kamulah yang seharusnya pergi. Bagaimana bisa aku membesarkan seseorang sepertimu? The film was translated and narrated. Serasi. Sangat manis, cium. Cium. Sangat cantik, Sangat cantik. pria berbakat dan wanita cantik. Maman. Peluk-peluk. Sangat cantik. Sangat cantik. Lihat. Indah sekali bukan? Benar-benar, pasangan yang serasi. Bagus sekali. Fu Yunxian, kamu anak pelayan. Benar-benar menganggap dirimu tuan muda. Kamu masih berani tidur sampai sekarang. Keluar rumah dengan piyama. Kamu benar-benar tidak punya tata krama. Dengan sikap seperti ini, dia masih berani mengejar primadona kampus kita Wei Wei. Itu cuma mimpi di siang bolong.
Fu Yunxian. Kemarin kamu merusak pesta ulang tahun Dongdong. Aku belum perhitungan denganmu. Kalau kamu berani membuat masalah dengannya lagi hari ini, kamu pergi saja dari sini. Ayah, jangan marah. Kak Yunxian, aku belum banyak mendapatkan ulang tahun yang layak dalam hidupku. Kamu tidak keberatan jika aku mengundang teman-teman sekelasku untuk mengadakan pesta ulang tahun kan? Dongdong, ada ayah di sini, jangan khawatir. Tidak ada yang berani merundungmu. Aku tidak keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan menahanmu. Karena semakin tinggi kau memanjat, semakin keras kau akan jatuh. Aku ingin melihatmu hancur berkeping-keping. Dongdong, hari ini kan hari ulang tahunmu. Kado apa yang kamu inginkan? Aku ingat, kakak Yunxian punya jam tangan yang tidak pernah dia pakai. Kak Yunxian, bisa kamu berikan padaku? Jam tangan yang diberikan ibuku juga merupakan satu-satunya kenang-kenangan darinya. Fu Dongdong, karena kau begitu menginginkannya, maka aku akan memberikannya padamu terlebih dahulu. Fu Yunxian, kamu dengar itu? Ini ulang tahun Dongdong. Tentu saja, kita harus memenuhi keinginannya. Jam tangannya ada di kamarku, di dalam laci. Ambil sendiri. Fu Yunxian ini bahkan rela memberikan satu-satunya kenang-kenangan ibunya. Terima kasih kakak Yunxian. The film was translated and narrated by M Media. Jam tangan ini luar biasa. Kupikir Fu Yunxian sudah menjadi lebih pintar. Aku tidak menyangka dia akan kasih aku jam tangan berharga itu. Dia memberikannya padaku. Kak Yunxian, aku sangat menyukainya. Tidak apa-apa. Selama kau menyukainya. Teruslah tertawa. Kau tidak akan bisa tertawa lama-lama. Dongdong, Xing Yao meneleponku pagi ini. Katanya dia akan segera kembali. Dia memilih kembali saat ini, pasti untuk mengejar pesta ulang tahunmu. Kak Xing Yao akan kembali. Lin Xing Yao, bukankah dia putri sulung grup Lin? Rumornya, putri sulung grup Lin itu selalu menyukai tuan muda tertua keluarga Fu. Jadi dia menyukaimu, Dongdong. Dan sektor keuangan keluarga Lin telah meraup banyak keuntungan di luar negeri 2 tahun terakhir. Konon, banyak pasar keuangan dalam negeri dikendalikan oleh keluarga Lin. Aku iri sekali pada Dongdong. Bukan cuma disukai Dewi Weiwei, tapi dia juga punya pengagum dari luar negeri. Bukankah dia hanya pewaris keluarga Lin? Lihat kalian semua, begitu naif akan dunia. Bagaimana kau tahu? Lin Xing Yao sudah kembali untuk merayakan ulang tahun Fu Dongdong. Tentu saja dia kembali untuk ulang tahun Dongdong. Apa mungkin dia kembali untukmu? Tepat sekali. Kamu selalu saja mengganggu. Si cantik kampus Weiwei. Ada apa? Sekarang kamu mau mendekati Kak Xing Yao juga. Xing Yao tidak akan meliriknya. Pergilah temani teman-teman sekelas MU. Aku ada urusan di perusahaan. Aku pergi duluan. Baiklah. Grup Lin. Halo Presiden Lin. Kak Yunxian, aku ingin bersulang untukmu. Dongdong, kamu baik-baik saja. Fu Yunxian, apa kamu mencoba merusak pesta ulang tahun Dongdong? Aku tidak menyentuhnya. Kak Yunxian, kenapa kamu harus mempermalukanku di pesta ulang tahunku?
Kau pikir aku mengotori pakaianmu dan merusak pesta ulang tahunmu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimana? Apa kau puas? Fu Yunxian, beraninya kamu merundung Dongdong tepat di depan kami. Kamu harus minta maaf pada Dongdong sekarang juga. Lupakan saja. Pasti aku yang melakukan sesuatu yang salah. Fu Yunxian, aku ingin kamu meminta maaf kepada Dongdong. Segera. Minta maaf padanya. Apa dia pantas mendapatkannya? Berhenti di situ. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kalau kamu tidak minta maaf hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Benar. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Ini keluarga Fu. Aku adalah tuan muda tertua keluarga Fu. Beraninya kau begitu kurang ajar. Sudah dalam keadaan seperti ini, kamu masih keras kepala. Kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Tadi, tangan ini yang merundung Dongdong, bukan? Kalau begitu mari kita berikan tangan ini sebagai kado ulang tahun untuk Dongdong. Kau tidak akan berani. The film was translated and Jangan lakukan narrated ini. by M. Kak Yunxian Media. pasti tidak bermaksud begitu. Aku tidak apa-apa dengan luka kecil ini. Dongdong, kalau dia merundungmu hari ini, besok dia akan menginjak-injak kepalamu. Benar. Sudah saatnya membuat dia membayar harganya. Fu Yunxian, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya. Kamu masih berani melawan. Sepertinya kamu masih belum sadar statusmu sebagai anak pelayan. Sepertinya aku harus mengukir kata budak di dahinya supaya dia selalu ingat tempatnya. Bagus. Ayo lakukan. Tahan dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Bukankah ini sudah keterlaluan? Jika Kak Xingyao kembali, bukankah dia akan menyalahkanku? Dongdong, jangan takut. Kalau Lin Xingyao tahu kamu dirundung seperti ini oleh anak pelayan, dia pasti akan membelamu. Dongdong, hari ini kami akan menuntut keadilan untukmu. Meskipun Lin Xingyao datang, merekalah yang melakukannya. Apa hubungannya denganku? Fu Dongdong, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu sudah sekarat, masih saja keras kepala. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa Lin Xingyao harus kembali di saat seperti ini? Tapi Lin Xingyao pergi ke luar negeri karena dia bertengkar dengan Fu Yunxian. Dia pasti tidak akan membantunya. Presiden Lin, dia tadi merundung Dongdong. Kami tidak tahan melihatnya. Kami tidak tega melihat Dongdong dizalimi. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Kak Xingyao, barusan kakak Junxin dan aku mengalami sedikit perselisihan. Mereka hanya peduli padaku. Itu hanya dorongan sesaat. Kak Xingyao, ini tidak ada hubungannya dengan Dongdong. Kami hanya tidak suka dengan Fu Yunxian. Dia merundung Dongdong. Benar. Kami hanya membela Dongdong. Lagi pula Fu Yunxian itu cuma anak pelayan. Siapa yang kamu telepon? Fu Dongdong, kau membawa sekelompok orang asing ke dalam rumahku tanpa izinku. Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Sekarang, bawa anjing-anjingmu dan keluar dari rumahku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Fu Yunxian, bagaimana cara kamu bicara kepada kami? Tempat ini, juga rumah Dongdong. Dongdong, berani bilang yang sebenarnya pada mereka. Kak Yunxian, ini semua salahku. Hari ini, aku seharusnya tidak mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Ayo pergi. Sekarang, aku khawatir kau tidak bisa pergi. Polisi. Siapa yang memanggil pihak berwajib? Kenapa pihak berwajib ada di sini? Kamu yang memanggil mereka. Barang-barangku dicuri. Aku curiga seseorang telah mencurinya. Tentu saja aku bisa melaporkannya. Kamu anak pelayan, kehilangan barang, lalu melapor. Konyol sekali.
Kamu curiga barang-barangmu dicuri. Dan kamu bahkan tidak bisa melaporkannya. Presiden Lin bukan itu maksud saya. Tuan Fu, boleh saya tahu apa yang hilang? Bisa jelaskan secara rinci. Sebuah jam tangan Richard Mille. Material jam tangan itu bukan hanya teknologi mutakhir, tapi permukaan jamnya juga bertabur banyak berlian. Harganya jutaan. Bernilai jutaan. Berhenti berbohong. Fu Yunxiang, bisa berhenti berpura-pura. Tuan Fu, coba lihat apakah ini jam tangan yang ada di pergelangan tangan siswa ini. Ini jam tangannya. Aku tidak mencurinya. Fu Yunxiang, aku bertanya-tanya kenapa kamu begitu baik sampai memberikan hadiah ulang tahun kepada Dongdong. Jadi kamu menunggu di sini. Aku tidak gila. Ini ulang tahunnya, dan aku memberinya jam tangan seharga jutaan. Apa buktinya? Kalau jam tangan ini, Richard Mille. Menurut pendapat saya, berlian di jam ini palsu. Kamu pasti sengaja membelinya untuk menipu kami. Tentu saja aku punya bukti. Aku punya sertifikat keasliannya dan catatan pembelian ibuku. Jam tangan ini palsu. Sertifikatnya juga jelas palsu. Petugas, jangan percaya sepatah kata pun darinya. Dia cuma anak pelayan. Apa yang mereka katakan itu benar. Membuat laporan palsu itu tindak pidana. Petugas, bawa dia kembali dan selidiki sampai tuntas. Lihat saja nanti. Kak Sinyal, silakan ikut kami. Yunzeng, katakan pada mereka dengan cepat bahwa kamu memberikan jam tangan itu kepada Dongdong. Kenapa aku harus menjaminnya? Aku tidak mencurinya. Kami akan menyelidiki apakah kamu melakukannya atau tidak. Ayo pergi. Aku tidak mencurinya. Cepat beritahu ayahku. Kami akan mencari Paman Fu. Tunggu saja kamu. Begitu Paman Fu tahu, kamu tamat. Fu Yunxiang, jika terjadi sesuatu pada Dongdong, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kenapa kamu belum pergi? Terima kasih. Kamu terluka separah ini, dan kamu masih menahannya. Jika kau mengkhawatirkanku, Kak Xin Yao, bisakah kau membantuku membalutnya? Ya. Apakah sakit? Fu Dongdong, aku akan membangun kandang khusus untukmu. Di sini, setiap pilihan yang kau buat di masa lalu akan menjadi jebakan hari ini. Jaga lukamu beberapa hari ke depan, dan jangan sampai basah. Fu Yunxiang, apa kamu yang mengirim Dongdong ke kantor polisi? Ya, aku yang melakukannya. Bagaimana bisa kamu mengirimnya ke kantor polisi? Apa kamu sudah gila? Kenapa kau tidak bertanya apa yang dia lakukan? Apapun yang dia lakukan, kamu seharusnya tidak mengirimnya ke kantor polisi. Apa kamu tidak mencoba menghancurkannya? Kamu harus mengeluarkannya sekarang juga. Lepaskan. Paman Fu, Yunxiang juga putramu. Bukankah Anda terlalu pilih kasih? Nona Lin, ini urusan keluarga Fu. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Selama itu menyangkut Yunxiang, itu menyangkut saya. Jangan khawatir, Kak Xin Yao. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Supaya kamu membebaskan Dongdong. Nanti Fu Xiaoxiong, demi membebaskan Fu Dongdong, diam-diam mengeluarkan banyak uang. Fu Xiaoxiong benar-benar akan memberikan segalanya untuk anak haram ini. Kau bersedia memberikan segalanya demi anak haram ini, bukan? Kenapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatmu memuntahkan apa yang menjadi milikku sedikit demi sedikit? Aku bisa melepaskannya, tapi aku punya syarat. Syarat apa lagi yang mungkin kamu punya? Kau tidak harus setuju. Tapi jangan harap Fu Dongdong akan dibebaskan. Katakan padaku. Fu Dongdong mencuri jam tangan jutaan dolar yang diberikan ibuku. Aku ingin villa yang kita tinggali sekarang dialihkan ke namaku. Syarat itu tidak berlebihan, bukan? Kita ini keluarga. Kenapa bicara soal pengalihan aset? Ini ditinggalkan untukku oleh ibuku. Aku menggunakannya sekarang untuk ditukar dengan kebebasan Fu Dongdong. Fu Yunxiang, apa rumah ini benar-benar lebih penting daripada Dongdong? Jika dia sampai punya catatan kriminal, dia akan punya rekam jejak, dan hidupnya akan hancur. Apakah dia punya catatan atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Dia bukan anak kecil. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Bagaimana aku bisa membesarkan anak tidak tahu diri seperti ini? Jika bisa, aku juga tidak ingin menjadi anakmu. Aku tidak ingin ayat yang pilih kasih sepertimu. Baiklah. Aku setuju. Aku akan mengalihkan rumah itu padamu. Bebaskan Dongdong dulu. Tidak.
Alihkan rumah itu padaku dulu. Jika tidak, bagaimana jika kau menarik kembali kata-katamu? Baiklah. Aku janji. Sudah puas sekarang. Properti itu sudah dialihkan kepadamu. Aku cukup senang. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Rumahnya baru saja dialihkan kepadamu. Dan kamu sudah mengusir kami. Kak Yunxian. Kamu tidak bisa seberlebihan ini. Ayah sudah tinggal di sini selama puluhan tahun. Kamu mengusirnya sekarang. Kemana dia harus pergi? Berhenti, aku tidak mengusirnya. Aku ingin kalian berdua pergi bersama. Tempat ini milikku sekarang. Bukan tempatmu untuk bersikap sok baik. Ayah, aku minta maaf. Aku penyebab ayah dalam masalah ini. Itu bukan salahmu. Aku masih ayahmu. Jangan harap bisa mengusirku. Baiklah. Kalau begitu biarkan dia menjadi pesuruhku. Yunxian, dia itu adikmu. Bagaimana bisa kamu keterlaluan sekali, Kak Yunxian? Aku tahu aku salah. Tapi kamu tidak perlu menghinaku seperti ini. Tidak tahan lagi. Kau sudah berlagak sebagai putra tertua keluarga Fu. Menyebarkan rumor tentangku di luar. Apa itu membuatmu merasa hebat? Bukankah kau bilang aku anak pelayan? Maka aku akan buat kau rasakan itu juga. Itu baru adil. Yunxian, Dongdong itu tidak tahu apa-apa. Dan kamu bertindak tidak masuk akal. Dia tadi hanya bercanda denganmu. Bercanda. Menyebarkan rumor di mana-mana bahwa aku anak pelayan. Mengatakan aku menindasmu. Dan memanggil orang untuk datang ke rumah dan memukulku. Jika semua ini hanya lelucon, maaf. Aku tidak mampu menanggung lelucon ini. Yunxian, kamu tidak benar-benar terlukakan. Kenapa kamu masih mempermasalahkan ini? Kau. Paman Fu. Saat Yunxiang difitnah dan disakiti, Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu karena dia menyinggung orang lain. Tidak ada hubungannya dengan Dongdong. Ini tidak menyakitimu. Jadi kau bisa bersikap murah hati. Kak Yunxian, berhenti bicara. Ini semua salahku. Berhenti bicara pada ayah. Jadi maksudmu adalah kamu nggak mau. Kalau kamu nggak mau ya keluar sana. Sinyal. Tolong sadarkan dia. Kamu tidak bisa diam saja. Dongdong diperlakukan seperti ini. Urusan Fu Dongdong tidak ada hubungannya denganku. Baik. Aku setuju. Aku bersedia menjadi pesuruh Kak Yunxian. Selama ayah bisa tinggal di sini. Dongdong, jangan merendahkan dirimu sendiri. Ayah tidak perlu tinggal di sini. Ayah, aku baik-baik saja. Selama kau bisa tinggal di sini. Menderita sedikit ketidakadilan, tidak masalah. Sialan. Kalian berdua lagi pemer kasih sayang ayah anak di sini. Kalau mau akting sana lakukan di tempat lain. Jangan bikin mata sakit. Kamu, Kak Yunxian, berhenti bicara. Aku bersedia melayanimu. Apa kau senang sekarang? Baik. Ayo pergi. Anda hanya akan membiarkan mereka begitu saja. Fu Xiaoxiang curang dan memperlakukanku buruk selama ini. Aku akan ambil semuanya kembali pelan-pelan. Untuk saat ini, aku baru mengambil kembali sebagian kecil dan saham yang ditinggalkan ibuku di perusahaan. Aku akan mengambil semuanya kembali. Aula perjamuan. Dongdong, setelan kostum ini tidak murah kan? Aku iri sekali dengan latar belakang keluargamu. Aku dengar, di kelas kita, tidak ada yang mau berpasangan dengan Fu Yunxiang. Dia mungkin bahkan tidak punya pasangan dansa. Orang seperti dia. Siapa yang berani berdansa dengannya? Kenapa dia terlihat begitu tampan hari ini? Hei, apakah dia mencuri pakaianmu? Ini bukan pakaianku. Fu Yunxiang, kenapa kamu sendirian? Di mana pasangan dansamu? Jangan bilang kamu tidak punya. Kak Yunxiang, bukankah Kak Xingyao setuju untuk menjadi pasangan dansamu? Waktu itu di rumah, aku melihatmu terus membujuk Kak Xingyao untuk berlatih dansa bersamamu. Kupikir, Fu Yunxiang, apa hakmu mengganggu Presiden Lin? Jangan berani-berani kamu merusak reputasinya. Benar. Aku memang menodai reputasinya. Aku bahkan menyentuhnya. Terus kenapa? Kamu, Presiden Lin tidak akan pernah melirik orang sepertimu. Dia hanya tertarik sementara pada penampilanmu. Cepat atau lambat dia akan melihat sifat aslimu.
Aku punya penampilan. Kamu punya apa? Kamu, Fu Yunxiang, ini adalah harga yang harus kamu bayar karena menyinggungku. Tadinya aku ingin memberimu kesempatan. Aku pertimbangkan kau jati pasangan dan saku. Sekarang meskipun kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan memedulikanmu. Aku nggak sabar. Menunggumu pergi dari sini. Kak Yunxiang. Jika Kak Xingyao tidak datang, kau tidak bisa berdansa duet sendirian. Biarkan saja dia. Biar dia mempermalukan dirinya sendiri. Siapa bilang kamu butuh 2 orang untuk menari? Kamu berdansa sendirian. Kalau tidak ada pasangan ya sudah. Berhenti membuat alasan. Hanya untuk melindungi harga dirimu yang menyedihkan. Aku Fu Yunxiang nggak butuh pasangan untuk menari. Terus saja menyombong. Sebaliknya Dongdong. Punya paman Fu yang secara khusus menyewa seseorang untuk mengajarinya. Dan kamu hanya asal bergerak berdasarkan video-video. Jangan membuat orang tertawa sampai sakit perut. The film was translated and narrated by M Media. Boleh aku mengajakmu menari? Tentu saja. Bagaimana mungkin dia pantas berlatih dansa dengan Presiden Lin? Dia hanya mengandalkan wajah tebalnya. Dia hanya bersikap tidak tahu malu. Presiden Lin sangat cantik. Bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Presiden Lin benar-benar tipeku. Kak Yunxiang, kau tidak berpikir bahwa hanya karena kau berdansa dengan Kak Xingyao, kau telah mencuri perhatian Kan? Aku masih belum sehebat kamu. Dasar pelayan rumah. Berani-beraninya melawan tuannya. Aku hanya ingin ayah tetap tinggal di rumah. Berbeda denganmu yang tidak berbakti. Benar sekali. Aku harus menendang kalian. Semua keluar. Kau. Para siswa, hari ini menandai hari jadi sekolah kita yang ke-50. Kita mengadakan perayaan hari jadi ke-50. Selama 50 tahun ini, kita telah mendidik banyak sekali siswa. Untuk berterima kasih kepada Lin Xingyao Presiden Lin, atas donasi murah hatinya kepada sekolah kita, saya secara khusus telah mengundangnya untuk menghadiri perayaan ini. Hari ini Presiden Lin akan memberikan beasiswa kepada 10 siswa terbaik semester ini. Mari kita mulai. Selanjutnya, saya akan memanggil nama para siswa. Silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan Anda. Peringkat ke-10 Duming. Selamat. Peringkat ke-9 Song Juan. Selamat. Peringkat pertama Fu Yunxiang Fu Dongdong. Dongdong memang luar biasa. Seri di peringkat pertama. Bagaimana ini mungkin? Bagus sekali. Fu Yunxiang dan Fu Dongdong. Keduanya adalah siswa yang mencapai nilai sempurna di semua mata pelajaran. Jadi mereka seri di peringkat pertama. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Fu Yunxiang mendapatkan peringkat pertama juga?
Ya Dongdong meraih juara pertama. Itu bisa dimengerti. Tapi dengan otak Fu Yunjiang, bagaimana mungkin dia bisa juara pertama? Apa menurutmu? Fu Yunxiang mungkin telah main jiplak atau menyontek. Menurutku kamu benar. Fu Yunjiang kemungkinan besar menyontak. Tidak tahu malu sekali. Untuk mendapatkan perhatianku. Dia benar-benar menggunakan cara seperti itu. Untuk merebut juara pertama dari Dongdong. Tunggu sebentar. Tunggu, hentikan upacara penghargaannya. Seseorang menyontek di ujian akhir ini. Aku tahu hari itu Fu Dongdong bertingkah aneh. Dia sebenarnya menunggu ini. Kali ini tidak peduli bagaimana Yunxiang. Menjelaskannya itu tidak berguna. Selanjutnya Yunxiang akan ditindas, dijauhi oleh seluruh sekolah, dan akhirnya terpaksa putus sekolah. Habislah tidak ada jalan keluar. Habislah tidak ada jalan keluar. Kepala sekolah Yunxiang tidak mungkin menyontek. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Sudah kubilang, bagaimana mungkin Fu Yunxiang mendapatkan nilai setinggi Dongdong? Jadi dia benar-benar menyontek. Dia menyontak dan dia masih tidak mau mengakui dia menyukaiku. Dia sudah jati pesuruhku sejak kecil. Sekarang bilang dia tidak menyukaiku. Dia pasti sedang mencoba menarik perhatianku. Dasar taktik jual mahal yang klasik. Dan dia masih punya keberanian untuk naik ke podium. Menurutku dia benar-benar tidak tahu malu. Kalian semua bilang aku menyontek. Apa kalian punya bukti kalau aku menyontek? The film Kepala was sekolah baru saja translated mengatakannya. and Apa kamu narrated tidak by mendengarnya? Media. Cuma karena kamu nggak bisa mendapatkannya. Bukan berarti orang lain nggak bisa. Kak Yunxiang, kau tidak perlu. Hanya untuk bersaing denganku, sampai harus menyontek saat ujian. Hal seperti itu. Fu Yunjiang, aku tidak menyangka kamu, orang seperti ini. Cemburu pada Dongdong, sampai mau menggunakan cara seperti itu. Agar aku lebih memperhatikanmu. Mulutmu terlalu kotor. Sebaiknya, kamu pergi mencucinya. Kak Sinyal. Kak Yunxiang ketahuan menyontek saat ujian. Dan dia masih belum mau bertobat. Tolong bujuk dia. Jangan biarkan dia terus berada di jalan yang salah ini. Aku percaya pada Yunxiang. Juara pertama ini miliknya. Diraih dengan kemampuannya sendiri. Presiden Lin, saya khawatir Anda salah menilai orang kali ini. Orang seperti apa Fu Yunxiang itu? Kami yang paling tahu. Dia melakukan hal seperti ini. Sangat mungkin terjadi. Yunjiang bukan orang seperti yang Anda katakan. Kepala sekolah belum mengumumkan hasilnya. Dan kalian semua sudah memfitnahku. Karena menyontek dan plagiarisme. Apa kalian semua bahkan lebih berkuasa daripada kepala sekolah? Kak Yunxiang, kau benar-benar tidak perlu. Terlalu serius menanggapi ini. Belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Dongdong tidak perlu menjelaskan untuknya. Untuk orang seperti Fu Yunjiang yang begitu keras kepala, bicara lebih banyak hanya buang-buang napas. Aku bilang aku mengerjakan ujian itu sendiri. Kalian mau memfitnahku. Kalau begitu bawa buktinya. Sudah sampai sejauh ini, dan kamu masih saja mengelak. Fu Yunxiang, aku benar-benar penasaran. Apa yang membuatmu begitu percaya diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Cuma berdasarkan kertas ujian ini. Itu berdasarkan aku menjawabnya. Kata demi kata. Juara pertama ini tadinya milikku. Juara pertama hasil plagiat. Tetap saja dianggap juara pertama. Hanya dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Seperti Dongdong. Barulah juara pertama yang sesungguhnya. Aku nggak menyontek. Dan aku nggak melakukan kesalahan apapun. Kalianlah yang salah. Fu Yunxiang, berhenti membuatku meremehkanmu. Kau tidak bisa hanya mengikuti keinginanmu sendiri dan melebih-lebihkan masalah ini. Itu tidak akan ada gunanya bagimu kalau tidak dengarkan aku saja dan segera pergi minta maaf kepada kepala sekolah. Bagaimana kalau aku bilang, aku punya bukti untuk membuktikan bahwa aku nggak bersalah. Itu lucu sekali. Berhenti membuat alasan. Dari mana kamu mendapatkan bukti? Jangan bilang bukti yang kamu bawa adalah kunci jawaban. Tepat sekali. Bukankah itu sama saja mengakui kesalahanmu? Jika apa yang kukatakan benar, dan aku punya bukti untuk membuktikan bahwa aku nggak bersalah, kalian semua harus meminta maaf padaku. Baik, aku bisa meminta maaf kepadamu. Tapi buktimu harus meyakinkanku. Ya, aku juga. Yunxiang, kamu bertindak bodoh. Bukti apa yang mungkin kamu miliki? Habis sudah Fu Dongdong. Melakukan pekerjaan rahasia menukar kertas ujian. Yunxiang, dari mana kau akan mendapatkan bukti? Kali ini Fu Dongdong pasti akan lolos. Yunjiang, kita sungguh malang. Kak Yunxiang, jika kau bisa menunjukkan bukti, aku bersedia meminta maaf padamu. Tapi, tolong jangan buat aku kecewa.
Ini buktinya. Kau pantas mendapatkannya, siapa suruh kau begitu jahat? Meskipun Yun Sheng mengungkap perbuatan jahat Fu Dongdong, kerumunan orang masih tidak mempercayainya. Kenapa kalian khawatir kalian yang di atas sana? Bukankah Presiden Lin masih di sini? Presiden Lin pasti akan mendukung Yun Sheng dan ungkap identitas palsu Fu Dongdong di depan umum. Ketemu. Aku menemukan kertas ujian Fu Yunzhang di bawah meja di kantor. Sepertinya Fu Yunzhang benar-benar difitnah. Itu adalah kegagalan kami dalam menyelidiki dengan jelas, yang menyebabkan kesalahpahaman terhadap Fu Yunsheng. Aku tidak menyangka The film Fu was Dongdong adalah orang translated seperti ini. and narrated Dia terlihat by sangat tidak Media. berbahaya. Aku tidak menyangka dia begitu licik dan kejam. Bukankah kalian semua bilang tadi bahwa selama aku menunjukkan buktinya, kalian akan meminta maaf? Sekarang aku sudah menunjukkan buktinya. Mana permintaan maafnya? Itu bukan aku. Dongdong, aku percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Fu Yunzhang, jangan pikir karena kamu mengeluarkan sebuah video, kamu bisa memfitnah Dongdong. Buktinya ada tepat di depan kita. Berhenti menyangkalnya. Dongdong adalah tuan muda keluarga Fu. Apa alasan dia memfitnahmu? Benar. Dongdong adalah tuan muda keluarga Fu. Dia tidak perlu memperebutkan beasiswa ini. Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Apakah ada kesalahpahaman? Benar, sepertinya ada kesalahpahaman. Dongdong, lihat cepat. Presiden Lin ada di pihakmu. Hari ini, aku telah mengundang orang terpenting dalam hidupku untuk datang dan memberikan penghargaan bersamaku. Dia adalah tuan muda dari keluarga Fu. Dongdong, Kak Sinyal. Kau. Fu Yuan Sheng. Benar, aku adalah tuan muda dari keluarga Fu. Dan Fu Dongdong yang kalian bicarakan ini sebenarnya adalah anak haram ayahku. Dongdong, bukankah kamu tuan muda keluarga Fu? Dongdong, katakan sesuatu. Kamu hanyalah seorang anak haram. Mungkinkah selama ini kalian semua membohongi kami? Tidak, aku tidak melakukannya. Jangan percaya padanya. Dia berbohong. Fu Dongdong, apa kamu benar-benar pikir aku nggak tahu apa hubunganmu dengan Fu Xiaoxiang? Kakak Yun Sheng itu semua salah paham. Tolong jelaskan pada semuanya. Menjelaskannya untukmu. Supaya kamu bisa terus bersembunyi di balik identitas sebagai tuan muda keluarga Fu untuk memfitnahku. Fu Yunxing cukup. Dongdong juga anggota keluarga Fu. Meskipun Dongdong adalah anak haram, terus kenapa dia tetaplah putra paling disayang oleh Paman Fu? Benar, apakah perlu melakukan ini? Kita semua teman sekelas. Lagi pula kalian berdua adalah saudara. Ibuku hanya melahirkanku, anak laki-laki satu-satunya. Jangan terlalu menekan orang lain. Apa aku terlalu memaksa? Saat Fu Dongdong membawamu ke rumahku untuk menindasku dan memfitnahku menukar lembar ujian, kenapa kamu nggak bilang dia sedang bersikap agresif? Tidak terjadi apa-apa padamu kan? Benar lagi pula. Bukankah lukamu sudah sembuh semua? Apakah ini alasan yang Anda miliki untuk menyakiti Yunxiang? Kalau begitu izinkan saya bertanya, bagaimana perasaan Anda jika saya melukai Anda? Kak Yun Sheng berhenti bicara. Ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sudah cukup Fu Yunjiang, apa sebenarnya yang kamu inginkan untuk melepaskan Dongdong? Kalau kamu mau aku melepaskannya, baik. Sekarang juga suruh Fu Dongdong berlutut dan minta maaf padaku. Kak Yunxiang, aku bisa meminta maaf padamu, tapi kau tidak bisa memaksaku berlutut di depan banyak orang. Biarkan aku yang berlutut. Benar, jangan keterlaluan.
Bagaimana bisa Fu Yunxiang seperti ini? Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, bukankah Anda harus menanggung konsekuensinya? Presiden Lin, bukan itu maksud saya. Kalian semua benar-benar peliharaan kecil Fu Dongdong. Dia menyebarkan rumor tentangku di mana-mana. Dan kamu masih membelanya. Sekarang setelah kebenarannya ada di depan mata kalian, masih menggonggong di sini. Fu Yunxiang, kapan kamu jadi begitu? Fisik dan penuh perhitungan. Kalau kalian tidak minta maaf, aku akan memanggil pihak berwenang lagi. Dan membuat kalian dikurung. Aku yakin polisi akan lebih tahu daripada aku bagaimana cara membuat seseorang mundur. Fu Yunxiang, kenapa kamu harus terus mengungkit kesalahan yang dibuat Dongdong? Kak Yunxiang, aku hanya bercanda tadi. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Yunxiang, Dongdong sudah bilang dia tidak bermaksud begitu. Lagi pula dia tidak punya niat jahat padamu. Berikan saja dia kesempatan lagi. Apa ini? Kamu menyebut ini tanpa niat buruk. Kalau bukan karena Kak Xing Yao hari itu, kurasa kalian semua sudah sangat ingin mendorongku sampai mati. Bukankah lukanya sudah sembuh? Benar Fu Yunxiang, kamu membuat Dongdong berlutut dan minta maaf padamu di depan seluruh sekolah. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kalau kamu merasa begitu kasihan padanya, kamu bisa minta maaf padaku, mewakilinya. Jangan keterlaluan. Hari ini aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padaku. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Fu Yunxiang The ini film was terlalu kejam. translated and narrated Apa yang by Anda M bicarakan? Media. Dengarkan baik-baik. Dia bukan seseorang yang bebas Anda hakimi. Seandainya aku yang kehilangan harga diri hari ini, tanpa statusku sebagai tuan muda sulung keluarga Fu, sepertinya itu Fu Dongdong, bahkan akan sudi bicara sepatah kata pun untukku. Kak Yunxiang, kau seharusnya tidak berspekulasi jahat tentangku. Jika kau berada di situasi ini, aku pasti akan membelamu. Coba bayangkan jadi orang lain. Kalau Dongdong memaafkanmu, kenapa kamu tidak bisa memaafkan Dongdong? Berhenti bersandiwara. Itu tidak menyakitimu. Jadi kalian semua bersikap begitu murah hati. Kak Yunxiang, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ayah selalu khawatir tentang hubungan kita. Ayah ingin kita berdua untuk rukun. Jangan coba-coba menekanku dengan Fu Xiaoxiao. Aku tidak termakan itu. Menurut logika itu, Dongdong juga putra Paman Fu. Jika kamu menindas Dongdong seperti ini, Paman pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu benar-benar pikir aku takut padanya. Kak Yunxiang, aku bisa meminta maaf padamu. Tapi kau tidak bisa memaksaku berlutut. Apa menurutmu kamu masih punya hak untuk tawar-menawar? Kalau kalian tidak minta maaf, aku harus memanggil polisi lagi. Fu Yunxiang, ini hanya ujian. Aku lihat kamu masih iri pada Dongdong dan ingin mempersulitnya untuk mendapatkan perhatianku. Kulitmu tebal sekali. Bukankah begitu? Bukankah karena kamu lihat aku menyukai Dongdong, makanya kamu sengaja mempersulitnya? Karena kamu begitu setia dan ingin membelanya. Aku tidak keberatan kalau kamu berlutut untuknya. Kamu, Wei, benarkah? Bisakah kau benar-benar berlutut untukku? Terima kasih. Dongdong, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kamu tahu, Fu Yunxiang hanya melakukan ini karena dia cemburu. Mari kita lihat siapa lagi yang ingin membela Fu Dongdong. Dongdong sepertinya Fu Yunxiang tidak akan membiarkanmu. Baiklah, Dongdong, jangan. Lu Wei berhenti menghalangi. Enya, Jika aku menolak untuk pergi hari ini, Fu Yunxiang, tidakkah menurutmu kamu sangat menyebalkan memanfaatkan kebaikan Dongdong untuk terus merundungnya? apa yang kulakukan? Apa aku yang menyuruhnya menukar kertas ujian? Kamu terus mengomel soal hal sekecil itu. Biar ku beritahu di mataku, kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Dongdong. Terima kasih sudah berpikir begitu. Kalian berdua sebaiknya mengurung diri bersama saja. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merundung Dongdong seperti ini. Dan biar saya beritahu Anda, di mata saya, tidak ada yang diizinkan menindas Yunxiang. cukup berhenti bertengkar. Aku akan berlutut. Dongdong, Dongdong. Fu Yunxiang, jangan terlalu kejam. Jika terjadi sesuatu pada Dongdong, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pertunjukan yang hebat. Dengan kemampuan akting seperti itu, sayang sekali dia bukan aktor. Siapa yang bisa membantah? Aku hampir mempercayainya. Hanya badut.
perawat. Wei Wei, Kamu akhirnya sadar. Kamu membuatku takut setengah mati tadi. Apakah tubuhmu masih merasa tidak nyaman dimanapun? terima kasih telah membawaku ke ruang kesehatan. Sungguh penuh kasih sayang. Fu Yunjiang, Dongdong sudah dalam kondisi seperti ini, tapi kamu masih mempersulitnya. Ya, aku Fu Yunsang memang kejam. Kenapa aku harus melepaskannya? Ingat ini baik-baik. Jangan seperti dia. Dongdong, gawat. Fakta bahwa kamu adalah anak haram sudah diketahui seluruh sekolah sekarang. Apel. Fu Yunxian. Aku akan membuatmu membayar. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Restoran Singgok. Seorang pelayan di restoran Singgok. Bukankah ini bosnya? Kenapa dia tidak membiarkanku memanggilnya? Tuan Anda sedang melihat ini. Kak Xing Yao, The pesan film was saja apapun yang translated ingin kamu and makan. Oke, narrated by M. pesan Media. saja. Satu crepe. Sup krim yang baru digiling. Foie gras Prancis panggang. Dan 2 lagi. Omelet keju. Ya, Tolong bukakan juga sebotol. Roman e Conti. Terima kasih. Dongdong, kamu sangat baik. Sampai-sampai membawa kami makan ke hotel semahal ini. Ya. Makan di sini, pasti harganya cukup mahal. Jangan katakan itu. Itu hanya beberapa puluh ribu. Aku terutama ingin berterima kasih karena telah menjagaku. Pesanlah apapun yang kau mau. Ayo pergi. Aku sudah tahu. Kamu jauh lebih bisa diandalkan daripada Fu Yunjiang. Benar. Fu Yunxian. Kenapa dia ada di sini juga? Tuan, silakan lihat apa yang ingin Anda pesan. Tidak perlu memesan. Bawakan aku semua yang dia pesan. Dan tambahkan yang paling mahal. Baiklah, Tuan. Sepertinya botol anggur itu harganya ratusan ribu. Kamu sangat murah hati. Dan kamu masih mengaku sebagai putra sulung keluarga Fu. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Dongdong. Menurutku, siapapun yang paling disayangi Paman Fu, dialah yang merupakan putra sulung sah keluarga Fu. Beberapa orang memang konyol. Jangan katakan itu. Ayah masih sangat menyayangi kakak Yunxian. Kenapa kamu ada di mana-mana, seperti hantu yang tidak mau pergi? Pelayan. Escargot Prancis, 1 porsi ikan lemon panggang, dan salad kaju roda. Ya, tentu saja. Sama seperti dia. Apapun yang dia pesan bawakan aku hal yang sama. Dongdong. Ini terlalu mahal. Meskipun Fu Yunjiang adalah putra sulung sah. Terus kenapa? Dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan ujung kuku Dongdong sekalipun. Dan dia masih berani bersaing dengan Dongdong. Wei Wei. Aku tidak bermaksud bersaing dengan Kak Yunxian. Aku hanya ingin kau makan dengan enak. Dongdong, kamu terlalu baik. Fu Dongdong memulai dramanya lagi. Yunxian, lawan balik. Kenapa hari ini panas sekali? Halo, Manajer restoran Singgok. aku telah memesan seluruh restoran ini untuk hari ini. Ya Tuhan. Beberapa orang seharusnya belajar mengenali status mereka sendiri. Dongdong adalah putra Paman Fu. Beberapa orang, kalau tak bisa dibandingkan jangan memaksakan diri. Benar. Manajer, segera kosongkan tempat ini. Aku tidak suka diganggu. Usir mereka semua. Baik sekali Pak, mohon tunggu sebentar. Maafkan saya Anda berdua. Restoran kami sudah dipesan oleh orang lain. Tolong,
Pergi sesegera mungkin. Lihat baik-baik. Siapa aku? Maaf. Saya tidak mengenal Anda. Tolong Anda berdua. Pergi sesegera mungkin. Fu Dongdong. Kamu. Fu Yinxiang. Bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengan Dongdong? Sudah kubilang sejak lama. Kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Dongdong. Saya tidak mengerti. Mengapa selalu ada orang yang tidak tahu diri dan masih ingin bersaing dengan Dongdong? Jangan katakan itu. Ayah masih sangat menyayangi kakak Yunxiang. Fu Yinxiang, kalau kamu pintar, kamu akan segera pergi dan berhenti mengganggu acara makan kami di sini. Lalu, bagaimana jika aku tidak pergi? Tidak mau pergi? Dongdong mengundang kami hari ini. Bukan kamu. Jika kamu ingin tetap di sini, kamu harus bertanya pada Dongdong, apakah dia setuju, Kak Yunxiang. Demi ayah, aku bisa membiarkanmu tinggal. Tapi, kau harus berlutut dan memohon padaku. Kamu hanyalah anak haram yang tidak bisa melihat cahaya hari. Beraninya kamu bicara begitu padaku. Ayah bilang, aku juga putra keduanya. Sekarang, statusku sama denganmu? Semua uang Fu Xiaoxiang diberikan oleh ibuku. Fu Yunxiang, ibumu sudah meninggal. Sekarang kau tidak punya uang. Fu Yinxiang, mohon padanya. Jika Dongdong melunak, mungkin The dia film was akan membiarkanmu translated terus makan and di sini. narrated by Siapa M. bilang aku Media. tidak punya uang? Dongdong mengeluarkan kartu Black Card. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki. Jika kamu memiliki aset dalam jumlah tertentu, apakah kamu memilikinya? Siapa bilang aku tidak punya kartu Black Card? Manajer, aku akan membayar 10 kali lipat harganya untuk memesan hotel ini. Baiklah, saya akan segera memprosesnya untuk Anda. Tapi kartu ini telah dibekukan. Ini pasti ulah Fu Xiaoxiang. Fu Yinxiang, kamu hampir menipu kami. Berakting begitu nyata. Kak Yunxiang, aku tidak menyangka Ayat akan memperlakukanmu seperti ini. Mencoba menggunakan kartu yang dibekukan untuk mempermalukan Dongdong. Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu. Jika kamu tidak bisa membayar, segera pergi dan jangan menjadi pemandangan yang buruk. Kak Sinyal, karena Fu Yunxiang tidak mau berlutut dan memohon padaku, maka aku harus memintamu pergi. Manajer. Pak Nona, tolong. Beginikah cara Anda memperlakukan pelanggan VIP? Nora, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong segera pergi. Jangan memaksa saya. Keluar. Jika kamu tidak pergi, kami akan memanggil keamanan untuk mengusir kalian. Maaf, Kak Yunxiang. Kau tidak mau berlutut dan memohon padaku. Jadi aku harus memintamu pergi. Fu Yinxiang, saat kamu merundung Dongdong sebelumnya, kamu seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Kalau begitu lihatlah kartuku ini. Dan lihat, apakah ini bisa memesan tempat ini. Ini. Kartu ini. Di seluruh dunia. Hanya ada satu. Presiden Lin. Mengapa Anda juga bersekongkol dengan Fu Yunxiang? Aku dengar bahwa kartu ini hanya dimiliki oleh pemilik restoran Singgong. Meskipun Nona Lin kaya, dia tidak mungkin memiliki kartu ini. Lagi pula, ini adalah restoran Singgong. Salah satu hotel terbaik di dunia. Kak Sinyal. Apa maksudmu dengan ini? Bagaimana kamu menanganinya? Kenapa kamu tidak segera mengusir mereka? Mungkinkah apa yang mereka katakan itu benar? Keduanya menggunakan nama bos. Bagaimana jika itu memang kartu milik bos? Tetap harus coba gesek. Jika gesekannya berhasil, bukankah itu akan menyinggung Tuan Fu? Bos sedang berada di luar negeri. Saya belum mendengar dia kembali. Kartu ini pasti palsu. Kamu mencoba menipuku lagi. Seseorang. Bawa kedua orang ini dan usir mereka. Mari kita lihat siapa yang berani mencoba hari ini. Aku ingin melihat. Siapa yang berani bertindak hari ini? Keadaan sudah sampai sejauh ini. Dan kamu masih melakukan perlawanan sia-sia. Fu Yinxiang, aku sarankan kamu bersikap masuk akal. Dan tundukkan kepalamu kepada Dongdong. Dongdong adalah orang yang sangat baik. Dia tidak akan menyalahkanmu. Kak Yunxiang, di antara kita bersaudara, seharusnya tidak ada kebencian mendalamkan. Dongdong sudah sangat toleran dan bersedia memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Mustahil.
Manajer. Maaf. Kalian berdua. Bos, apa yang terjadi? Aku kesini untuk makan. Kamu adalah bos restoran Singgong. Terus kenapa? Apakah aku tidak layak? Tidak, Nona Lin. Bukan itu maksud saya. Ayo pergi. Berhenti di situ. Kamu belum membayar, dan kamu ingin pergi. Tepat sekali. Hal-hal yang baru saja kamu pesan. Tidak murah. Maaf Pak. Barang yang Anda pesan terlalu mahal dan sudah melebihi batas kredit kartu ini. Bagaimana mungkin? Apakah kau salah? Bagaimana mungkin? Kartu milik Dongdong ini adalah kartu Black Card. Sistem tidak akan membuat kesalahan, Pak. Tolong lihat. Bagaimana cara membayar tagihan di sini? The film was translated and narrated Bagaimana by mungkin M. aku punya Media. uang? Ayahku hanya memberiku kartu ini. Dongdong, haruskah kita meminta bantuan Paman Fu ini? Sekali makan, harganya 3 juta. Ayahku pasti akan memarahiku habis-habisan. Tidak boleh membiarkan dia tahu. Hal-hal ini, semuanya dipesan oleh kita. Kenapa kita tidak patungan saja? 3 juta itu. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Dongdong, bukankah kamu bilang kamu yang mentraktir kami makan malam? Benar sekali. Kenapa kamu membuat kami yang membayar? Tepat sekali. Kami tidak punya uang. Aku bisa membebaskan tagihan untukmu. Benarkah, Kak Sinyal? Terima kasih Nona Lin. Tapi syaratnya adalah kalian semua harus meminta maaf kepada Yun Xiang. Atau jika kalian ingin membayarnya sendiri, itu juga tidak masalah. Maafkan saya Kak Yun Xian. Aku salah, kami yang salah. Tolong maafkan kami. Terima kasih Kakak Yun Xian. Ayo pergi. Yun Zhang, aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Kalian semua bisa dibebaskan dari tagihan. Tapi Fu Dongdong tidak bisa. Kamu, Kamu belum minta maaf. Fu Yun Zhang, aku sudah meminta maaf padamu. Apa maksudmu? Jelas Fu Dongdong mengundang semua orang makan malam dan bersikeras memesan hidangan semahal itu. Sekarang setelah dia tidak bisa membayar, kenapa malah menyalahkanku? Fu Yun Zhang, apa sebenarnya yang kamu inginkan untuk melepaskan Dongdong? Barusan. Bagaimana Fu Dongdong memperlakukanku? Kak Yun Xian. Tolong bantu aku. Jadi, ini sikapmu saat meminta maaf. Lupakan saja, aku masih ingin hidup beberapa hari lagi. Pergi saja. Fu Yun Xian. Ingat ini, utang ini. Cepat atau lambat akan kubuat kau membayarnya. Enya. Kak Xingyao, aku tidak menyangka kamu adalah pemilik restoran ini. Itu terasa sangat memuaskan. Selama kamu senang. Tapi setelah mengatakan itu, kita sepakat aku yang akan mentraktir makan ini. Aku tidak ingin berhutang budi padamu. Aku tahu kamu tidak akan berhutang budi padaku. Tapi aku tidak butuh kamu membalasnya. Kenapa? Karena aku menyukaimu. Aku sudah lama menyukaimu. Kamu. Aku bilang aku menyukaimu. Aku benar-benar menyukaimu. Yun Xiang, aku bisa memberikan restoran ini untukmu. Selama kamu bersedia menjadi bos di tempat ini. Nona Lin mengaku. Nona Lin akhirnya angkat bicara. Temponya terlalu cepat. Yun Xiang cepat katakan ya padanya. Wanita yang luar biasa. Kalau tak mau biar aku yang punya.
Ada apa denganmu? Tidak ada. Hanya saja. Agak mendadak. Aku tidak melakukan ini karena dorongan sesaat. Ini keputusan yang aku buat setelah banyak pertimbangan. Yunxiang, kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada terus ditindas oleh orang-orang ini setiap hari. Tapi, ada beberapa hal yang belum kuselesaikan. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan menunggumu. Baiklah. Apa kamu lelah hari ini? Nanti saat kamu kembali, ingatlah untuk istirahat lebih awal. Baiklah, Aku akan menjemputmu besok. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan. oke. Fu Yunxian. Kamu benar-benar nekat. Menipu uang. Dari saudaramu sendiri. Dia mengundang teman-teman sekelasnya makan malam, memesan hidangan senilai jutaan, lalu mencoba kabur dari tagihan. Aku hanya membuatnya membayar apa yang menjadi hutangnya. Dongdong sebenarnya menghabiskan uang sebanyak itu. Memangnya dia umur berapa? Apa yang dia tahu? Kamu membiarkannya kehilangan muka di tempat seperti itu. Tempat seperti itu. Tempat macam apa itu? Jika dia mengundang The film was teman-teman sekelasnya translated makan di and tempat seperti itu, narrated by bukankah itu M-Media. untuk pamer? Apalagi, Kamu, Paman Fu. Restoran itu milikku. Apa maksudmu? Restoranku itu penipuan. sinyal. Bukan itu maksudku. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku tadi hanya marah pada anak ini. Saat itu terjadi, aku ada di sana. Itu jelas kesalahan Fu Dongdong. Lagi pula, aku sudah membebaskan tagihannya. Sinyal. Bukan itu maksudku. Aku belum memastikan faktanya sebelum meluapkan amarahku. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Paman Fu, sebenarnya orang yang seharusnya paling kamu minta maaf adalah Yunxiang. Yunxian. Tadi, aku belum memastikan faktanya dan seharusnya tidak menuduhmu tanpa mengetahui kebenarannya. kalau bukan karena Xing Yao yang membelaku, kamu mungkin akan terus membelanya. Aku hanya berharap kalian berdua bersaudara bisa rukun. Sudah kubilang sebelumnya, ibuku hanya melahirkan satu anak laki-laki. Yunxian, aku tahu kamu telah menderita banyak selama bertahun-tahun. Mengenai saudaramu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Nggak bermaksud. Kalau begitu biar kutanya, apa satu hal yang paling dibenci ibuku sebelum dia meninggal? Itu adalah pengkhianatan. Itu adalah kebohongan. Itu adalah semua hal yang kamu lakukan. Kamu datang ke sini sekarang dan bilang, kamu nggak bermaksud. Aku telah mengecewakan kalian berdua, terutama ibumu. Saat dia meninggal, satu hal yang paling aku takut untuk katakan padanya adalah ini. Ini adalah apa yang aku hutangkan padanya. Dan apa yang aku hutangkan padamu. Kak Yunxian, tolong berhenti bertengkar. Aku sungguh tidak bermaksud membuatmu marah. Kenapa kamu berakting jadi korban yang polos? Kamu tahu identitasmu sejak awal. Kamu juga tahu bagaimana ayah memperlakukanku. Pelajaran hari ini adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Aku bukan orang seperti itu. Aku hanya ingin punya rumah. Aku ingin akur denganmu. Baiklah. Berhenti berdebat. Yunxian, kamu adalah anakku. Dongdong juga anakku. Kita adalah keluarga. Paman Fu, selama bertahun-tahun ini, pernahkah kamu memperlakukan Yunxiang seperti keluarga? Selama bertahun-tahun ini, kamu telah mengabaikannya dan terus memanjakan Fu Dongdong untuk merundungnya. Sinyal. Aku tahu, kamu punya masalah denganku. Tapi ini urusan keluarga kami. Mulai hari ini, masalah ini bukan lagi sekadar urusan keluargamu. Sinyal. Apa maksudmu dengan itu? Aku cinta Yunxiang. Aku tidak ingin dia menanggung ini lebih lama lagi. Dan kasih sayang ayah yang kamu banggakan itu, karena kamu sebagai seorang ayah selalu membuat Yunxiang sedih. Maka aku yang akan mengambil alih. Kak Sinyal. Fu Yunxian punya temperamen buruk, sulit diajak bergaul, dan selalu merundungku. Aku menyukai ketulusannya dan kenyataan bahwa dia tidak palsu.
Itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang menghabiskan setiap hari dengan bersandiwara. Yunxian, bagaimana menurutmu? Selama kamu menyukainya, aku tidak akan menghentikanmu. Aku sudah memutuskan. Aku ingin bersama Xing Yao. Bersama Xing Yao. Tapi karena ini, pertama kalinya aku merasa bahwa seseorang berada di pihakku. Segalanya. Bukan sesuatu yang harus kutanggung sendiri. Bagus. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan ikut campur. Anggap saja itu sebagai apa yang aku hutangkan padamu selama bertahun-tahun ini. Xing Yao. Begitu aku lulus, aku akan menikahimu. Aku bisa memberimu waktu untuk memikirkannya, dan memberi diriku sendiri waktu untuk bersiap. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Dan tidak akan pernah membiarkanmu dizalimi. Aku akan melindungimu dengan baik. Aku percaya padamu. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa? Kenapa dia mendapatkan segalanya tanpa melakukan apa-apa? Fu Yunxian, aku tidak akan pernah membiarkanmu menang. Sudah dengar belum? Fu Dongdong itu sebenarnya adalah anak haram. Dia tidak lebih dari anak dari seorang wanita simpanan. Aku tidak tahu kenapa dia selalu begitu sombong. Benar-benar menjijikan. Tepat sekali. Fu Yunxian, ini semua karena kau menyakitiku. Dongdong, kamu baik-baik saja. Wei Wei, Jangan khawatir, aku akan membantumu. Kak Yunxiang, Apa yang kamu lakukan? kenapa reaksimu begitu keras? Kak Yunxiang, aku selalu merasa bahwa masih ada kesempatan bagi kita. Lagi pula kamu dulu sangat mencintaiku. Zhu Weiwei. Buang air dari otakmu sebelum kamu mulai bicara. Apa kamu pikir akting penuh kasih sayang ini benar-benar akan menarik perhatianku? Atau apa kamu pikir aku masih akan termakan itu? Kak Yunxiang, aku tahu kamu masih menyimpan dendam soal masa lalu. Tapi aku bukan lagi orang yang dulu. Kali ini, biarkan aku yang mengejarmu. Dan menunjukkan ketulusanku. Apakah aku menyukaimu dulu? Karena menurutku kamu cantik. Nilaimu bagus. Atau karena aku suka kamu yang selalu bersikap angkuh? Sadarlah. Aku bukan lagi orang bodoh yang bisa kamu permainkan sesukamu. Kak Yunxiang, apakah kamu mencoba jual mahal padaku? Zhu Weiwei, jika itu benar-benar yang kamu pikirkan, kenapa kamu tidak berlari beberapa putaran di lintasan? Keluarkan keringat dan uapkan air di otakmu itu. Jangan sampai kamu membuat orang merasa mual. Kak Yunxiang, kamu, Wei Wei. Zhu Wei Wei ini benar-benar cari mati. Fu Yunxian, bahkan setelah ditolak seperti ini, dia masih saja mengejarnya. Mungkin dia hanya tidak rela melepaskannya. Lagi pula dia dulu selalu berputar di sekelilingnya. Dan sekarang, setelah dia mengabaikannya, dia mulai merasa cemas. Kak Yunxiang, Apa yang kamu lakukan lagi? Yunxiang, aku membeli bunga khusus untukmu dan ingin mengajakmu makan malam. Mari kita bicara baik-baik. Bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana kamu memanfaatkanku dulu dan memperlakukanku seperti orang bodoh? Atau bicara tentang bagaimana kamu menyelingkuhiku? Itu semua sudah berlalu. Aku hanya peduli padamu sekarang. Zhu Weiwei, simpan semua rencanamu itu. Apa kamu pikir? Dengan mengatakan beberapa kata manis dan melakukan beberapa hal kecil, aku akan patuh padamu, seperti dulu. Zhu Weiwei, kamu salah. Kamu salah. Zhu Weiwei, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Tidak akan pernah lagi selamanya.
Apakah Yunjiang benar-benar tidak menyukaiku lagi? Bagaimana mungkin? Universitas Hainseng. Bagus. Akhirnya lulus. Wei Wei, semester ini, apakah dia masih belum berubah pikiran tentangmu? Dia bukan Fu Yunzheng yang dulu lagi. Tunggu dan lihat saja. Pertunjukan bagusnya bahkan belum dimulai. Ayo para siswa mari berfoto, mari berfoto. Cepat, ambil fotonya. Berdiri diam. Sudahlah Fu Dongdong. Hentikan akting jadi korban itu. Kita berdua tahu dengan jelas bahwa kamu tidak pernah polos. Ayo bersiaplah. 3, 2, 1. Aku sudah lulus. Aku sudah lulus. Jalan setapak yang dipenuhi pepohonan. Yunjiang, ayo kita adakan pernikahan destinasi. Itu akan sederhana dan romantis. Dan kita tak perlu pusing soal formalitas. Oke, aku akan pergi bersamamu. Kamu ingin pergi ke Maladewa, Bali, atau Paris? Belum memutuskan. Oke. Setelah kamu memutuskan, kita langsung ke sana. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat dunia. Benarkah? The film was Tidakkah menurutmu translated itu terlalu and impulsif? narrated by M-Media. Selama itu kamu, bahkan keputusan paling impulsif sekalipun, aku bersedia melakukannya. Ayo pergi. Villa keluarga Fu. Kak Yunxian. Selamat. Ayah memberikan semua sahamnya kepadamu. Kau adalah pemenang sesungguhnya dalam hidup. Apa kau pikir kau sudah menang? Sebenarnya, kau hanya belum kalah saja. Mulai sekarang, semua yang kau miliki adalah milikku. Perjanjian pengalihan saham grup Fu. Fu Yunxian. Kebahagiaanmu akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Yunsu. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa ponselnya mati? Xinyao ada di sini. Yunxian, bukankah dia sudah selesai bersiap-siap? Paman Fu, aku sudah menelpon Yunzheng beberapa kali, tapi dia tidak menjawab. Apakah dia ada di kamarnya? Seharusnya sudah. Ayo kita periksa. Paman Fu, Yunzheng tidak ada di kamarnya. Kemana dia pergi? Aneh, aku sudah di ruang tamu sepanjang waktu dan belum melihatnya turun. Yunzheng. Fu Yunzheng. Sinyal. Apa yang terjadi? Yunxian telah dikulit. Ya, Cepat, kita harus menyelamatkannya. oke. Untungnya aku punya lokasi ponselnya. Aku seharusnya bisa menyusulnya. Ponselmu juga sudah dipasangi sistem pelacak. Kalau kamu tersesat, aku akan bisa menemukanmu. Apa kamu begitu takut aku tersesat? Bukannya aku takut kamu tersesat, tapi aku takut seseorang akan menculikmu. Konyol. Tidak peduli siapapun itu. Jika mereka membawaku pergi darimu, aku akan memastikan kamu menemukanku. Ini adalah arah menuju pinggiran kota, di daerah terpencil yang tidak berpenghuni. Gudang terbengkalai. Kak Yunxian, kau tahu, aku pikir ayah akan mewariskan saham itu kepadaku. Aku tidak menyangka dia malah memberikannya kepadamu.
Kenapa? Hanya karena kau kakakku. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Tunanganmu, kebahagiaanmu, statusmu, dan hidupmu. Katakan apapun yang ingin kau katakan. Lagi pula kau tidak akan hidup lebih lama lagi. Apa kamu pikir dengan membunuhku? Kamu bisa memiliki semua ini. Kamu akan selalu hanya menjadi anak haram yang tidak bisa diperlihatkan di depan umum. Diam. Selama kau mati, aku akan menjadi tuan muda sulung keluarga Fu. Bunuh dia. Berhenti. Berhenti. Bagaimana kau bisa sampai di sini secepat itu? Fu Dongdong, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Masih belum terlambat untuk menyesal. Sudah terlambat. Fu Yunsheng harus mati hari ini. Dongdong, apakah kamu benar-benar harus membunuh saudaramu? Kau tidak pernah menganggapku sebagai anakmu. Aku hanyalah anak haram yang memalukan. Dongdong, bukan seperti itu. Dan Fu Yunsheng, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dan dia bisa mendapatkan kasih sayang semua orang. Ini tidak adil bagiku. Dongdong, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Itulah mengapa aku ingin memberikanmu perhatian lebih. Benarkah begitu? Bagaimana kau bisa berharap aku mempercayaimu? Dongdong, kamu harus percaya padaku. Apa kau pikir aku mempercayaimu? Kau memberikan semua saham kepada Fu Yunsheng. Apa kau menganggapku bodoh? Dongdong, dengarkan penjelasanku. Aku tidak tahu kamu menginginkan ini. Tidak tahu. Jika kamu mau, lupakan saja. Tidak ada gunanya. Semuanya sudah terlambat. Jangan bergerak. Ikut denganku. Dongdong. Dongdong, kenapa kamu begitu keras kepala? Yunsheng, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku berjanji padamu. Aku akan mencintaimu selamanya. Aku nggak peduli kalau dipikir-pikir ini kan malam pertama kita. Kunci mereka berdua di dalam. Kuncinya sudah kutelan. Hai kalian berdua di atas. Jangan cuma fokus pada kemesraannya. Jangan lupa memuji sutradaranya.